perairan dangkal. Jadi secara visible seharusnya kita bisa memetakan perairan dangkal. Kemudian ada yang menggunakan sport atau balapan, sudah ada EDRL, kemudian ada monitoring. Nah, monitoring ini lebih kepada pemantauan suatu kawasan, entah itu kawasan konservasi. Seperti kita ketahui, bidang kelautan juga mengenal kawasan konservasi perairan atau dan lain-lain. Tentu ini akan sangat memudahkan petugas-petugas di satgas di kawasan konservasi tersebut untuk memantau. Namun tentu saja spek yang diutamakan di sini bisa saja lebih ke daya jangkau dari si drone, si pesawatnya ke remote controlnya, kemudian mungkin ketahanan terbangnya, dalam hal ini baterai atau bahan bakar. Seperti itu. Kalau yang canggihnya kayak di Amerika, mereka punya Raptor, jadi dari negaranya mereka bisa menerbangkan tanpa awak, memonitor di wilayah lain. Oke, untuk pertanian mungkin lebih ke bagaimana bisa mengangkat beban besar, karena seperti kita ketahui kalau pertanian mungkin akan melakukan penyemprotan hama, penyemprotan apalagi benih seperti itu, penyebaran benih bisa dimanfaatkan seperti itu. Seperti salah satu teman di Surabaya, mereka sebenarnya tidak menggunakan untuk pertanian, tapi karena kondisi COVID ini, kondisi corona sekarang, jadi pemerintah Surabaya memanfaatkan drone yang mereka rakit sendiri untuk menyemprot desinfektan dari atas. Jadi banyak tujuan drone, jadi silakan sesuaikan kebutuhan masing-masing dan tentunya dengan budget juga. Oke. Nah, setelah mengetahui drone apa yang dipakai, drone apa yang kita butuhkan, kita perlu memahami peraturan. Ya, layaknya kendaraan di jalan ada peraturan, dan tentu saja semenjak penggunaan drone ini sudah ramai, bahkan ada beberapa komunitas yang menyebut ini adalah era drone, era UAV. Itu akhirnya Kemenhub menerbitkan, pokoknya sudah coba dibawakan oleh Pak Aris, itu peraturan dilarang beroperasi di kawasan terlarang, kawasan darat terbatas, dan kawasan keselamatan penerbangan bandara. Jadi kemudian di luar dari tiga itu ada beberapa area, ada dua area, control space, airspace, dan uncontrolled airspace. Jadi di wilayah itu, kalau untuk control airspace itu, kalau tidak salah itu dari tower berjarak sekitar 10 km, radius 10 km dari tower itu adalah controller airspace. Jadi kemudian kalau yang uncontrolled airspace itu berjarak dari tower kurang lebih seperti itu ya. Saya juga tidak terlalu mendalami untuk itu. Jadi kita hanya boleh terbang 500 kaki di ketinggian atau ketinggian 150 meter. Adapun jika ingin melebihi dari itu, ya kembali lagi kita harus memiliki izin operasi, terus kemudian berkoordinasi dengan penanggung jawab di ruang udara tersebut. Sedangkan untuk penyemprotan hama dan penaburan benih untuk bidang pertanian itu minimal bisa menyemprot dengan memperhatikan ada tidaknya pemukiman penduduk dari batas terluar dengan buffer dengan jarak 500 meter. Oke. Nah, untuk yang baru pertama, mungkin kalau memang sudah berani menerbangkan drone, misalnya drone sudah beli atau sudah sewa, kalau memang belum pernah sama sekali, ada baiknya melihat orang
lain menerbangkan seperti itu, atau di aplikasi Android itu ada banyak simulator. Saya kurang tahu ya kalau di iPhone, sudah tidak main iPhone lagi, jadi fokus ini contoh-contoh simulator itu silahkan di searching Android di Google Play Store. Tiga yang menurut saya lumayan bagus untuk dijadikan simulator menerbangkan drone. Tapi ini tentunya hanya untuk free flight, jadi terbang bebas, bukan kebutuhan fotogrametri atau foto udara yang kita maksud tadi. Oke. Jadi untuk Bapak Andri, apa yang perlu dilihat dari orang ketika menerbangkan drone ya, kita harus kenal sama terbangnya, terus kekuatan rotornya, ketahanan terhadap Bapak Andri, halo Bapak Andri, angin, kemudian Bung Andri, jangkauan terbang, kemudian jaringan suara dari Bung Andri lagi. Halo Bung Andri. Halo Bung Andri. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pemateri jaringan mengalami gangguan jaringan. Mohon kita tunggu sebentar. Oke, cek. Terdengar suaranya? Oke, sorry, kayaknya jaringan jelek di sini ya. Ya tadi sampai mana ya? Slide ke Nah, tadi setelah tahu drone-nya, setelah tahu drone-nya mau digunakan untuk apa, kemudian sudah tahu cara menerbangkannya, selanjutnya sudah paham, kemudian sudah paham apa regulasi yang ada. Sekarang kita persiapan menuju ke site. Jadi sebelum ke site atau ke lokasi yang akan kita foto, itu selalu luangkan waktu sehari sebelum ke site. Kenapa? Menurut saya ini sangat urgent untuk melakukan pengecekan perangkat lunak dan unit drone-nya. Jadi dalam beberapa kesempatan saya sangat sering sebelum ke site, setelah sampai di site, ternyata saya harus
update aplikasi, baik itu aplikasi DJI-nya, baik itu versinya, ada juga firmware-nya, terus ada juga regulasinya. Dan sangat penting menurut saya untuk ketika ada update, langsung update. Jangan pernah, saran saya jangan pernah melakukan update later atau di skip. Kenapa? Kita tidak tahu jika dalam update tersebut ada beberapa perbaikan, entah itu bug, entah itu apa yang mengakibatkan malfungsi di drone. Bisa saja mungkin kalibrasi kompasnya tidak bagus, kalibrasi IMU-nya tidak bagus, seperti itu. Jadi selalu lakukan, sebisa mungkin selalu lakukan pembaruan versi. Jadi sebelum ke lapangan silakan dicek. Atau mungkin kalau memang secara berkala bisa setiap 2 minggu silakan. Kemudian yang selanjutnya pastikan antara perangkat lunak drone dengan si remote control ini terkoneksi dengan baik ya tentunya. Kemudian siapkan unit drone. Kenapa perlu penyiapan? Jadi kalau kemarin katanya pernah dengar, kemarin saya dengar di hari pertama ada rotor dari Phantom 3 yang ditemukan retak rambut. Saya tidak tahu, alhamdulillah di beberapa pengalaman belum pernah ada. Jadi itulah pentingnya selalu mengecek, jangan sampai sudah di lapangan baru kita memaksakan keadaan seperti kemarin, seperti yang kita sebut kemarin, karena ada retak rambut tetapi paksa terbang, akhirnya crash seperti itu. Jadi selalu pastikan semuanya, propellernya, bodinya yang tadi entah itu bodi di rotor atau di ininya, kemudian ada kamera atau gimbalnya. Jangan sampai kameranya rusak, mungkin karena getaran ya, karena kamera di drone itu yang biasa sudah pakem itu karena menempel di gimbal itu sangat sensitif. Makanya kenapa di masing-masing drone selalu ada pengunci gimbal. Nah, kadang ini yang bikin teledor karena buru-buru pengunci gimbal itu kadang tidak pas, tidak klop. Biasanya kalau kita paskan kunci gimbal itu ada bunyi gitu, kecil, tapi terasa. Cuman kadang ada orang yang karena mungkin buru-buru akhirnya asal pasang, taruh di tasnya entah di jalan atau di pesawat gerak berguncang, itu mengakibatkan gimbal bisa patah. Dan sialnya kalau untuk DJI, produk DJI ini itu kita saya belum pernah melihat kamera dijual terpisah. Artinya untuk dipasang sendiri. Saya tidak tahu apakah drone-nya bisa dibawa ke service center-nya, kemudian mereka yang melakukan penyambungan atau penggantian unit. Kemudian jangan lupa selalu menguji ketahanan baterai. Seperti kita ketahui, baterai itu ya mirip baterai handphone ya. Baterai handphone itu dalam beberapa waktu, misalnya dalam beberapa mungkin 1 tahun, 2 tahun, kapasitas atau daya baterai itu menurun. Paling sering terjadi itu dengan handphone yang yang terlalu sering dipakai, bahkan sambil ngecas sambil dipakai ya biasanya seperti itu. Jadi secara tidak langsung drone pun seperti itu. Jadi semakin sering pemakaian, ketahanan baterai bisa menurun meskipun tidak signifikan, tapi jika mungkin sudah 5 tahun drone-nya atau 10 tahun, saya rasa sangat perlu untuk melakukan uji ketahanan baterai. Jadi kalau misalnya punya saya DJI Mavic itu katanya sekitar 27 menit dengan kondisi tanpa ada angin dan stabil tanpa ada gangguan sama sekali. Saya ngecek itu sekarang sudah sekitar kemarin sempat 25, terus ini lagi turun jadi 22, seperti itu. Jadi selalu lakukan pengecekan secara berkala untuk ketahanan baterainya. Terus yang ke lapangan pastinya charge
semua baterai. Jadi kenapa? Kita sebisa mungkin untuk di lapangan, untuk di site itu mengefektifkan waktu, karena ada jendela-jendela, ada waktu-waktu khusus yang sangat baik untuk melakukan foto udara. Seperti itu. Mungkin kemarin sudah dijelaskan waktu-waktunya. Nanti saya akan coba jelaskan lagi. Okay. Sebenarnya kalau mau untuk charge semua baterai, kalau DJI biasanya ada yang paket komplitnya, paket kompaknya itu bisa ngecas secara berurutan, tapi ya secara berurutan. Tapi dalam hal ini keuntungannya kita tidak harus nunggu satu cabut penuh, satu cabut. Jadi itu charge hub namanya, itu bisa dipasang tiga-tiganya, tapi satu persatu bergantian di charge. Tapi ada juga yang khusus, saya kurang tahu apa namanya, charge, menurut saya itu charge hub juga, cuman dia otomatis mengisi satu kali isi langsung semuanya. Oke, jadi manfaatkan waktu di lapangan hanya untuk mengambil foto udara, sedangkan charge baterai sebisa mungkin charge semuanya. Kalau bisa banyak mungkin. Kalau ada baterai ya memang lumayan mahal baterai untuk DJI-nya, tapi saya kira worth it untuk misalnya pemetaan dengan kawasan yang lebih luas seperti itu. Oke. Oh iya, jangan lupa propeller, terus kalau bisa drone-nya jangan bawa satu. Kurang lebih inilah alur kerja foto udara. Mungkin teman-teman yang sudah pernah, mungkin ada yang kurang, silakan berkomentar kalau memang ada penentuan AOI-nya atau area of interest-nya, penentuan jalur terbang, akuisisi, kemudian ada penentuan GCP juga boleh, ada penentuan titik CP. CP itu Independent Control Point, sedangkan GCP gunakan saja Google Earth. Kemudian saya akan mendelineasi titik-titik mana saja, batas-batas mana saja yang harus dipetakan oleh, harus diambil fotonya oleh si drone atau si WAPI ini. Kemudian jika jalur terbang itu, jadi dalam satu AOI, dalam satu cakupan area itu bisa saja ada banyak jalur terbang jika memang sangat luas. Di situ ada peraturan DIG nomor 1 tahun 2020 menentukan tampalan antar satu sama lainnya. Kalau tidak salah mungkin sekitar 70 dan 60. Saya lupa yang 70 frontnya atau sebaliknya. Kalau dicek aja di peraturan DIG tersebut. Kemudian ada manajemen waktu. Kenapa manajemen waktu? Karena untuk jalur terbang ini, jika ada banyak jalur terbang, itu sangat penting, karena seperti kemarin Pak Aris bilang, untuk pengambilan foto udara ada waktu-waktu tertentu yang sangat bagus atau optimal untuk dilakukan. Bukan berarti pengambilan foto udara di sore hari tidak bisa, itu bisa. Cuman dari segi kualitas tidak disarankan. Kemudian dari peraturan DIG sebenarnya tidak mengizinkan pengambilan foto udara dengan bayangan yang panjang seperti itu. Bayangan objek yang difoto memanjang. Kemudian resolusi spasial, jadi tentukan kebutuhan sesuai skala yang diinginkan hasil akhir. Jadi untuk foto udara ini adalah hasil data dasar.
Jadi ini hanya data dasar. Setelah foto udara masih banyak analisis yang bisa dilakukan. Jadi ini hanya untuk data dasar yang bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. Dari situ kita harus nilai kebutuhan kita untuk menghasilkan misalnya peta apa di skala berapa, seperti itu. Jadi sesuai peraturan BIG nomor 1 tahun 2020 dengan melihat ke SNI ketelitian peta yang juga dikeluarkan BIG kurang lebih seperti ini, kebutuhan skala peta dasar berbanding dengan nilai GSD. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah menerbangkan menggunakan drone untuk pemetaan ngerti apa itu GSD. Kalau yang baru mungkin simpelnya saya bisa bilang ground sampling distance. Jadi antara ukuran satu piksel itu berapa meter, berapa sentimeter, seperti itu. Oke. Merencanakan penerbangan. Jadi ada banyak aplikasi untuk perencanaan penerbangan. Ada mission planner, ada Pix4D, ada Pix4D capture tentunya, terus ada drone deploy, dan masih banyak lagi. Kira ada beberapa teman-teman yang sudah menggunakan buat jalur terbang. Nah, untuk GSD yang tadi saya maksud itu adalah yang di bagian sini. Saya bicarakan. Untuk GSD-nya di sini. Kita bisa lihat. Jadi GSD itu akan berpengaruh, akan berubah sesuai dengan ketinggian. Jadi kita atur ketinggian yang ada di sini, ketinggian terbang ya dalam hal ini, kita atur ketinggian terbang yang ada di sini, otomatis GSD-nya akan menyesuaikan. Nah, balik ke yang tadi, kenapa kita perlu mengetahui skala peta? Karena skala peta itu akan sesuai peraturan ya, sesuai peraturan skala peta itu akan menentukan nilai GSD yang seharusnya kita pakai, seharusnya kita jadikan acuan. Jadi kalau di sini nilai GSD sekian di ketinggian sekian, itu juga akan mempengaruhi cakupan wilayah yang bisa diambil dalam satu kali penerbangan. Karena kenapa? Adanya keterbatasan daya baterai. Jadi misalnya seperti yang di sini 200 kali 200 itu 15 menit. Seperti itu. Dan selalu perhatikan untuk balik dan pulangnya. Oke. Next. Next. Oke. Menambah akurasi atau dengan memanfaatkan GCP. Jadi GCP tadi saya bilang ground control point, gunakan dengan benar, GCP ini bisa meningkatkan. Bukan berarti tanpa GCP foto udara hasil ortomozaik ini tidak bisa digunakan, bisa, sangat bisa. Tapi balik lagi, ada beberapa peraturan yang dikeluarkan BIG, terutama untuk menghasilkan produk-produk yang digunakan untuk pengambilan keputusan regulasi, itu sangat penting memperhatikan aturan atau aturan main dari BIG. BIG ini dalam hal ini instansi yang berwenang, ditunjuk oleh Indonesia, berwenang untuk mengeluarkan data-data atau mensahkan atau memverifikasi data-data spasial, seperti itu. Jadi ada standar GCP yang harus dipenuhi untuk foto udara. Saya kira saya tidak akan bahas di situ karena ini akan jadi pembahasan sendiri khusus untuk GCP dan ICP tadi. Karena itu ada hitungannya sendiri, ada metodenya sendiri. Kemudian GCP membantu memastikan bahwa garis lintang bujur titik itu benar-benar akurat, bisa sampai milimeter. Kalau kita sering menggunakan GPS di handphone atau GPS handheld, mungkin teman-teman kelautan sudah sering ya menggunakan GPS handheld. Itu mungkin radius keakuratannya sekitar 3 meter, seperti itu. 3 meter ke atas ya. Artinya dari titik yang sebenarnya itu bisa saja itu bisa saja bergeser dari radius 3 meter. Oke.
Jadi penggunaan GCP ini bisa sampai ketelitiannya bisa sampai milimeter. Nah, ini yang kita sesuaikan dengan peraturan BIG-nya. Kemudian tips penempatan GCP. Jadi kalau GCP mungkin lebih sederhana ya, sebarkan saja GCP-nya merata. Kalau misalnya bentuknya persegi, taruh di ujung-ujung, kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Kalau memang sempat, silahkan tambahkan satu di tengah sebagai pengunci. Jadi jadi dari segala sisi tidak ada yang terstretch. Terstretch itu istilahnya apa ya? Mungkin teman-teman pernah masukkan gambar ke Word, terus diperbesar. Saran saya kalau perbesar itu ditarik ke samping, di sisi diagonalnya, tarik ke samping, jangan vertikal atau horizontal, karena itu terstretch, dia tidak berada pada komposisi yang sebenarnya. Begitupun di foto udara. Jadi kenapa kita harus pakai GCP di 4 sisi tambah 1 di tengah, seperti itu. Kemudian dari GCP usahakan ada zona penyangga. Jangan GCP-nya misalnya jangan GCP-nya di sini. Ini di sini. Seperti ini GCP-nya. Selalu buat jarak dari end of AOI-nya kita, end of flight plane-nya, jalur terbangnya kita. Berapa jaraknya? Bisa 20 sampai 30 meter, seperti itu. Dalam hal ini nanti akan saya tunjukkan kenapa harus diatur jarak GCP dengan tepi hasil foto udara. Jadi lanjut ke waspadai perubahan tinggi. Jadi ada saran ketika ada perubahan topografi yang cukup signifikan, entah itu bukit, ya, disarankan untuk mengambil satu GCP di situ. Jadi untuk sekaligus untuk mengkoreksi ketinggian juga. Kemudian pastikan GCP terlihat dari foto udara. Jadi sistemnya itu sebelum terbang pasang dulu GCP-nya. GCP dalam hal ini hanya bentuk seperti ini. Hanya bentuk seperti ini. Desain atau desain atau bisa seperti ini, macam-macam modelnya. Kalau yang aeropoint ini dia mirip kayak GPS geodetik. Ini kan GPS geodetiknya mirip seperti GPS lintas bahu dan fungsinya sama seperti GPS geodetik ini. Enak, lebih kecil juga, enak dibawa kemana-mana bersama drone Mavic yang bisa dilipat. Cuman dia terbatas di luasan yang bisa dia koreksi. Dia bisa ukur seperti itu. Jadi ada luasan tertentu yang mengakibatkan dia tidak bisa digunakan. Misalnya jarak antara satu aeropoint dengan aeropoint berapa ratus meter seperti itu. Oke. Aplikasi yang akan digunakan untuk sharing ilmu hari ini, kita hanya menggunakan 3 ini, DJI Go 4, kemudian Pix4D Capture, kemudian ada juga untuk Android juga silakan gunakan kontrol DJI. Kenapa? Karena saya tidak tahu, tapi kalau untuk di iPhone bisa langsung connect antara si DJI dengan Pix4D tanpa bantuan kontrol DJI, seperti itu. Sedangkan di Android itu harus terpisah. Jadi kalau untuk pemakai iOS atau iPhone atau tablet iPad itu di DJI Go-nya connect, di Pix4D-nya juga, Pix4D Capture-nya juga statusnya connect. Tapi kalau di Android, di DJI-nya connect, ketika kita pindah ke Pix4D Capture-nya, dia tidak akan connect. Jadi salah satunya yang harus connect. Jadi kita setting dulu di DJI Go-nya, kemudian setelah itu silakan disconnect, langsung ke ke kontrol DJI-nya, kemudian lakukan koneksi, pengaturan jalur terbang dan lainnya. Oke, ini sebentar, saya ngambil handphone dulu.
Buat teman-teman mungkin sudah ada yang install di Diego, dan saya sebelum mengikuti pelatihan ini, dan bukan endorse, tapi mungkin lebih mudahnya dan lebih apa istilahnya, lebih safety kita menggunakan drone yang sudah memiliki standar kontrol yang bisa dipantau. Dalam hal ini hal yang komersial itu DJI Go. Mereka punya standar tersendiri dibanding kita menggunakan rakitan. Sangat bagus, bahkan bisa lebih murah dari komersial, drone-drone komersial, tapi ada beberapa standar keamanan yang perlu diperhatikan. Ya, istilahnya untuk DJI ini ya bisa lah untuk pemula yang baru ini, baru belajar. Oke. Ya, halo, Bung Andre. Ya, Bung Andre mengalami lagi gangguan jaringan. Saya stop screen dulu. Bentar. Saya akan coba konekkan. Masih putus-putus ya? Bersabar. Halo, Bung Andre, apakah Anda masih di tempat? Ya, saya nunggu respon. Oke. Putus. Tadi putus atau gimana? Karena saya tidak putus kok ini dari tadi. Oke, lanjut. Saya coba. Jadi sekarang kita langsung coba aja untuk penggunaan DJI-nya, DJI Go-nya. Bentar ya, ini masih connecting. Kelihatan gambarnya. Pak moderator, nyalakan aja ininya, mic-nya. Kalau memang putus langsung kabari. Oke, seperti itu. Baik. Boleh. Oke. Jadi saya tahu kalau ada trouble, karena dari tadi sini sih lancar-lancar saja. Ternyata putus ya. Ya, jadi untuk screen saya bisa dilihat, mudah-mudahan utuh, tidak ada masalah. Ya. Nah, ini beberapa contoh 3D drone bike
kemudian ada quadcopter simulator juga. Itu untuk simulator buat teman-teman yang penasaran, yang sama sekali belum punya drone, silahkan pakai itu, ya lumayan menambah keinginan untuk beli drone. Baik, sekarang kita nyari, nah ini DJI Go. Yang pertama mohon maaf karena posisi saya tidak di rumah dan saya terlockdown di Makassar, mengakibatkan drone saya tidak bersama saya, jadi kita berhayal saja dulu. Setidaknya saya bisa pandu kurang lebih apa saja yang perlu diatur dalam kegiatan ini, dalam penyiapan penerbangan. Oke, yang pertama ketika masuk ke DJI Go, kenapa penting masuk ke DJI Go-nya, tidak langsung ke Pix4D-nya. Di sini kita mengatur semuanya, mengatur kalibrasinya, pengaturan kameranya, apalagi updating firmware-nya, updating version-nya. Jadi tidak boleh lepas dari DJI Go-nya. Jadi tidak disarankan untuk langsung masuk ke Pix4D Capture. Jadi masuk dulu ke DJI Go, kemudian tampilannya seperti tadi. Pilihannya tinggal pilih drone yang mana yang kita punya. Seperti itu. Kalau saya Mavic Pro, saya tinggal pilih Mavic Pro. Nanti cara nyalakan drone-nya, ya tahu lah ya, pencet 2 kali, satu cepat, satu lama. Jadi sampai nyala. Kemudian nanti tinggal tunggu connect, kemudian tinggal enter device. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi nanti tampilannya di sini menunjukkan bisa ya, oh ya bisa. Di sini bisa menunjukkan sinyal GPS-nya. Jadi di sini semakin bagus sinyal GPS, maka semakin presisi foto yang kita foto udara yang kita lakukan. Salah satu tandanya punya kita presisi itu adalah ketika drone pertama kali take off. Saya biasa melakukan itu. Saya menandai drone pertama take off, kemudian drone landing. Apakah pas di lingkaran yang sama? Nah, dari situ saya bisa menilai sepresisi apa drone kita ketika melakukan pengambilan foto udara. Seperti itu. Sedangkan yang merah ini, yang merah itu sensor obstacle, ada yang di depan, ada yang di bawah. Sensor obstacle inilah kurang lebih yang menjadi sensor ketinggian untuk mendeteksi ketinggian untuk bagian bawah. Untuk biasanya kita jadikan data DEM atau data elevasi. Ini untuk yang ini itu remote controlnya. Kekuatan remote controlnya, jadi semakin jauh drone dari remote control dan handphone kita itu otomatis semakin kecil ya, dan semakin kecil sinyalnya, dan masing-masing drone DJI maupun rakitan itu punya maksimum distance. Jadi selalu perhatikan maksimum distance-nya. Ini juga sama seperti baterai, karena ada teman yang punya Phantom 3 di Bogor, distance dari remote control drone-nya itu sudah sangat berkurang, hanya bisa ratusan meter. Lebih dari ratusan meter itu sudah tidak bisa. Jadi dia tambahkan apa istilahnya, penguat sinyal seperti itu. Oke, lanjut baterai. Nah, di sini ada pengaturan kameranya, pengaturan kamera. Ini untuk angel kameranya, saya kasih ini angel kamera. Ini untuk ngambil secara manual. Saya pikir ini enggak usah terlalu ini ya, cukup yang penting-penting daerah sini nanti ada. Sebenarnya di sini ada
status aircraft. Status aircraft itu kita bisa melihat kondisi kompas, apakah perlu melakukan kalibrasi atau tidak. Kemarin kayaknya sempat dibahas terkait kalibrasi kompas setiap melakukan penerbangan. Kalau berdasarkan peraturan BIG, ya setiap melakukan misi atau penerbangan di lokasi yang berbeda, usahakan selalu melakukan kalibrasi. Itu aturan BIG, meskipun sebenarnya untuk Phantom 4 ke atas termasuk Mavic Pro itu tidak setiap hari lah istilahnya, tidak harus melakukan kalibrasi di setiap kit, karena di situ ada statusnya normal atau perlu kalibrasi. Oke. Jangan lupa untuk penerbangan tinggi, jangan lupa nonaktifkan beginner mode-nya di sini, beginner mode. Jadi beginner mode itu kita karena dianggap pemula, kita tidak boleh melewati regulasi internasional. Sama seperti regulasi di Indonesia, itu tetap penerbangan di bawah dari 150 meter. Oke, mungkin itu sekilas. Nah, prosesnya untuk melakukan koneksi dengan drone, tunggu sampai connect dulu. Nanti akan muncul hasil gambar yang ada di sini, yang direkam oleh kamera 1. Silakan lakukan adjustment, pengaturan, baik itu ISO-nya, baik itu bukaannya. Kebetulan saya bukan orang fotografer, jadi tapi ini sangat penting dalam menentukan kualitas foto udara, terutama di perairan. Karena kita harapkan di perairan itu yang kita dapat di perairan itu jelas, gambarnya tidak blur, karena sangat beda ketika kita melakukan identifikasi di darat yang tidak ada penghalang, berbeda dengan identifikasi objek yang di bawah permukaan air. Seperti itu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan kejernihan. Nah, setelah connect, kita tinggal keluar saja. Itu hanya untuk melakukan settingan dan memastikan bahwa tidak perlu melakukan kalibrasi, ataupun melakukan kalibrasi sudah selesai. Seperti itu. Oke. Setelah itu, sekarang kita bukan Pix 4D tapi ke kontrol DJI langsung. Nah, otomatis ketika kita buka kontrol DJI, statusnya jadi connecting. Di sini posisi in mission atau belum. Ini kalau dia sementara terbang, dia akan yes. Kalau belum, artinya non. Di sini akan tercatat ketika drone-nya bergerak atau diam, tercatat titik koordinat X-nya dan Z-nya, altitude-nya. Ada pitch, ada ini kalau kurang lebih sama kayak sigma, kappa, saya lupa. Kemudian lanjut velocity, XY, dan Z-nya. Kemudian yang paling penting adalah baterai. Nah, setelah connect, jadi kalau untuk Android, di DJI Go-nya pasti akan disconnect. Kalau di sini connect. Kalau misalnya di sini tidak mau connect, keluarkan dulu DJI Go-nya. Baru keluarkan kontrol DJI, buka kembali kontrol DJI-nya. Seperti itu. Nah, nanti insya Allah connect. Kemudian open Pix 4D. Jadi otomatis dia ada untuk Pix 4D-nya. Ini Pix 4D tampilan depan. Pix 4D tampilan depannya, ya kurang lebih ada beberapa misi yang bisa dilakukan. Polygon misi, jadi misi yang bebas, kita mau tepi misinya seperti apa, mau segi 6 atau, sedangkan ada yang grid mission, kemudian ada yang double grid mission. Double grid mission ini lebih ke kita benar-benar mau melakukan foto udara 3 dimensi. Jadi kalau untuk polygon mission, grid mission bisa juga untuk foto udara 3 dimensi.
tapi karena settingan kameranya tegak lurus ke bawah 90 derajat, itu mengakibatkan ketika dia sudah jadi foto, ketika dia sudah jadi produk 3 dimensi, yang tekstur yang terekam itu hanya bagian atas. Jadi yang kelihatan atap rumah, genteng, warna biru, warna merah, seperti itu kelihatan di atas. Tapi jendela, pintu, mungkin pagar dan sebagainya, warnanya apa, itu tidak akan terlihat. Itu akan di-generate, ditarik warnanya ke bawah, ke dasar. Jadi itu bedanya polygon vision, grid vision, sama double grid vision. Jadi double grid vision lebih ke arah kameranya itu tidak tegak lurus, tapi dia 70 atau 80 derajat seperti itu. Jadi selain dia menangkap tekstur yang ada di atas, dia juga menangkap tekstur yang di samping. Jadi ketika kita melakukan 3D, betul-betul kita melihat tampak 380 derajat dari suatu objek. Nah, circular mission itu kalau yang 3 tadi ini adalah area satu luasan. Kalau circular mission itu lebih ke penerapan kepada tubuh, monumen, atau satu tubuh yang kita fokus untuk melihat secara detail kenampakannya dari segala sisi. Sedangkan yang free flight mission ini mungkin lebih mirip seperti, bukan mungkin, emang mirip seperti DJI Go, fungsi DJI Go. Hanya terbang atau udara, melakukan pemotretan biasa. Oke. Baik, untuk setting. Setting sama seperti tadi, kita lakukan pemilihannya di mana, produk yang mana saja, silakan tentukan, ada banyak di sini. Terus sekarang sudah kompatibel dengan drone Parrot. Unitnya silakan dirubah, bisa metrik, imperial. Kemudian ada yang paling penting di sini. Nah, ini enable advanced mode. Jadi sama seperti tadi, kalau kita masih masih belum centang ini, itu masih dianggap beginner. Jadi untuk menerbangkan ini hanya bisa sampai ketinggian 150. Otomatis kalau kita merujuk ke skala peta yang kita butuhkan, ada beberapa GSD yang kita butuh, syarat dari GSD yang kita harus penuhi. Nah, teman-teman kalau sudah, seharusnya ketika masuk ke Pix4D ini sudah langsung diminta login ya, login akunnya ya. Jadi di sini untuk logoutnya. Kemudian kalau untuk sekali misi saja bisa langsung seperti ini. Misinya bisa langsung seperti ini. Jadi ini kemarin saya ngambil UI. Ini UI. Itu untuk sekali misi, tinggal start. Jadi satu kali terbang ini harus 14 meter. Sedangkan untuk melakukan banyak misi, misalnya seperti tadi saya bilang, misalnya dalam satu area ada banyak sekali luasan sehingga kita harus melakukan penerbangan berkali-kali, berulang-ulang, itu bisa kita manfaatkan project list. Jadi ada project list, saya contohkan satu, ini project list yang saya buat. Jadi ini kemarin kita mau petakan UI, kampus UI. Jadi ada 4 kali penerbangan. Yang pertama misi ketiga, itu yang ini. Misi keempat, misi kelima, dan misi keenam. Sebenarnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Cuman saya karena melakukan konfigurasi dan sebagainya, ada yang saya hapus. Jadi dia tidak berurut lagi. Pokoknya misi pertama, misi kedua, ketiga, keempat. Ketika multiple misi seperti ini, usahakan kita berada di satu titik. Kita cukup berada di satu titik. Jadi tidak berpindah-pindah. Karena untuk apa istilahnya,
bisa dibilang ya titik ikat juga dari si drone-nya pasti akan melihat ketinggian atau altitude di mana dia take off. Jadi ketika kita berpindah, titik ketinggiannya altitude-nya juga berubah, itu bisa jadi dianggap bahwa misalnya sebenarnya dia terbang di sama-sama 150, cuman karena titik take off-nya dia lebih tinggi dari yang pertama, 150-nya itu bisa lebih tinggi di sini, kayak gitu. Jadi ini flight pertama, ini flight kedua. Itulah kenapa kita sebisa mungkin jangan berpindah ketika melakukan double mission, multiple mission. Dan usahakan berada di tengah. Terus kalau kemarin sarannya Pak Agus itu selalu tempatkan end missionnya ini selalu tempatkan end missionnya ini di home point tempat kita berdiri. Kenapa? Ditakutkan ketika ada trouble itu dia sudah dalam di tengah-tengah, dia memang sudah menuju ke end point-nya kita, end mission-nya kita. Jadi misalnya misinya tidak sampai selesai, mungkin di tengah-tengah sudah hampir, mungkin sekitar 2 jalur lagi, itu tiba-tiba baterainya habis karena entah karena angin atau ada gangguan lainnya. Jadi dia tidak perlu repot-repot untuk kesini lagi. Jadi dia langsung menuju ke end. Itu hanya teknis untuk menghindari critical baterai. Jadi ketika critical baterai itu drone sama sekali tidak bisa dihalangi untuk turun. Jadi dimanapun dia mau turun, dia turun di situ ketika sudah status critical baterai. Dalam hal tersebut bisa dikatakan bahwa baterainya itu hanya cukup buat untuk mendarat. Jadi dia drone itu akan selalu punya sisa baterai hanya untuk dipakai buat mendarat. Jadi kalau posisi critical baterai itu mau air di bawahnya, mau umur di bawahnya, dia tidak tahu, pokoknya dia turun. Jadi hati-hati, jangan sampai kita pas berada di critical baterai dan itu di lokasi yang tidak diinginkan si drone turun atau uap turun. Oke, untuk menambah mission tinggal tambah ini, terus kita misalnya mau tambahkan polygon mission, tinggal nambahin, mungkin kalau gini tinggal saya tarik untuk misalnya saya mau perluas lagi, saya tarik seperti ini. Oh iya, tadi si BG minta, itu karena peraturan baru, si BG minta sebisa mungkin lakukan pertampalan antara satu misi dengan misi yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita buat pertampalannya. Gitu. Oke. Kalau misi begini, kalau multiple misi, jangan langsung di start ya. Tidak usah langsung di start, kita langsung back. Oh ya, untuk bentar aja. Jadi jangan langsung di start karena itu langsung otomatis melakukan penerbangan pada saat itu juga, sedangkan kita mau dia terbang secara berkala, tersusun sistematis. Oke. Jadi tinggal back, nanti do you want to save the mission plan? Yes, save. Jadi nanti akan muncul mission seperti itu. Jadi tinggal kita jalankan open seperti itu. Misalnya kita mau terbangkan yang pertama, open, tinggal start seperti itu. Oke, itu untuk mission. Nah, saya akan kasih contoh untuk tadi sudah polygon. Untuk green mission, anggaplah kita cuma punya satu flight plan, kita mau atur 200 terbangnya 200 meter, artinya GSD-nya itu menurut hitungannya Pixforce itu 6,5 cm. Tinggal kita tarik. Oh ya, bisa. Ini tinggal saya tarik. Ini bisa dikecil. Dalam kondisi khusus, menurut BIG,
kita ketika melakukan pemetaan wilayah koridor artinya garis lurus ya, bukan satu hamparan, tapi misalnya jalan ini, misalnya jalan seperti ini. Itu menurut aturan BIG minimal jalur atau lajur yang kita buat dari satu kali flight mission itu minimal 3 garis bolak-balik seperti itu. Itu untuk koridor, tapi kalau untuk areal yang luas itu ya udah pasti lebih dari 3. Dan selalu perhatikan kebutuhan kebutuhan waktu dari flight time kita. Kenapa ini akan mengikut kepada ketahanan baterai. Jadi ini hanya untuk misinya saja, itu belum pergi take off dulu itu dia akan terbang ke atas. Nanti sampai ke ketinggiannya, misalnya kita berdiri di wilayah sini, kemudian startnya di ujung di sana, di atas sini. Take off-nya itu tidak langsung terbang menyamping ke start. Jadi dia naik dulu ke ketinggian 200 meter yang kita tentukan di sini. Baru dia horizontal menuju ke titik startnya. Seperti itu. Jadi ya lumayan makan waktu dan selalu perhatikan hal tersebut. 12 menit ditambah kira-kira berapa menit dia butuh ke titik start dan titik end-nya. Oke. Bagaimana kalau kita mau buat plan lokasi kita? Oke. Ini tinggal klik yang gambar titik di tengah-tengah ini, tengah lingkaran. Nah, seperti itu. Kelihatan itu posisi saya di mana. Nanti tinggal nah, kelihatan titiknya, itu tinggal di reset yang mana yang mau dipoto. Oke. Ini saya ngomong sendiri, bukan putus kan? Lancar, Pak. Ya, hadir. Tolong Pak Moderator, kalau putus. Lancar. Oke, mantap. Amin, diberkahi kita ini. Oke, untuk nah seperti itu kurang lebih. Karena kadang kita bingung ketika melihat ada beberapa orang yang bukan buta peta juga sih istilah, tapi bingung ketika mengenal orientasi wilayah. Itulah tadi awal bilang usahakan paham tentang site atau orientasi wilayah kita. Jadi ketika lihat di HP dengan layar kecil seperti itu, kita paham, ini gedung ini, patokannya ini, ini danau, patokannya ini. Jadi kita langsung tergambar lingkungan di sekitar situ. Oke, udah. Terus kalau misalnya kita masih di rumah, belum di lokasi, kita mau menambahkan apa lagi istilahnya, mission plan. Halo? Oh ya, untuk ini aja dulu ya. Untuk apa? Pengaturan speed, angel sama cek. Pengaturan speed, angel sama overlap. Kalau untuk speed, sebenarnya ini hanya pendapat. Untuk speed itu untuk Mavic Pro sama Phantom 4 ya. Untuk Mavic Pro sama Phantom 4 mungkin saya sarankan jangan flash. Kenapa? Karena kalau saya lihat kualitas kamera dari Mavic Pro ini belum sebagus kualitas kamera Mavic Air atau Mavic atau Phantom 4 Advance ya, seperti itu. Jadi kalau mereka mungkin bisa fast karena mungkin skuternya cepat, tapi kalau untuk Mavic Pro saya sarankan tidak dicepat karena ada beberapa kasus itu bisa sampai blur. Jadi mungkin belum selesai shoot langsung instalasi. Dan tentu saja otomatis ketika penggunaan Phantom 3 juga
bisa dibilang di bawahnya. Ada kemungkinan ya, kalau bisa digunakan jangan kalau ini kan agak fast, di bawahnya agak fast, jadi agak fast gitu. Oke, untuk angel. Kalau untuk angel otomatis ya kita pakai 90 ya. Kecuali tadi yang double grid kita bisa atur penggunaan double grid. Untuk overlap tadi kita bisa tentukan sesuai apa namanya, sesuai aturannya BIG 70 atau 60 gitu pertampalannya. Nah, ini tinggal kita start. Nah, start seharusnya ketika start ini dia akan mengecek kesiapan drone-nya masing-masing. Kesiapan flight plan-nya. Jadi drone-nya sudah connect belum, sudah mode GPS belum, kameranya sudah siap atau belum. Ada banyak hal yang dicentang di ketika ini. Nanti ketika semuanya tercentang atau terchecklist, termasuk uploading mission. Jadi misi yang kita buat tadi itu diupload ke si drone-nya akan mengikuti misi yang dibuat. Jadi nanti connect akan tercentang semua, tinggal take off seperti itu. Berhubung karena saya tidak ada drone, tidak bawa, dan kita tidak mungkin di ruangan menerbangkan drone. Jadi saya mungkin akan back, putarkan sebentar. Saya akan putarkan hasil ketika dia sudah connect. Saya pause dulu. Ini saya akan putarkan video. Mudah-mudahan tidak delay ya. Jadi sama seperti yang kita lakukan tadi, pengecekan. Kemudian klik start. Ini tinggal connect ke drone. Nah, inilah checklist yang saya bilang tadi. Jadi ada connect ke drone, kamera status, terus ada drone is calibrated, kemudian home point di set atau tidak, mission in range, mission upload to drone, terus kemudian dicek kapasitas drone-nya, kapasitas di dalam drone-nya untuk menyimpan hasil foto. Kemudian ada GPS satelitnya, apakah sudah layak untuk terbang. Dalam hal ini dibutuhkan mode GPS. Kemudian ada switch is in P position. Ini tanda seru kamera status unknown dan home point. Ada kemungkinan waktu dia merekam handphonenya ini pada posisi tidak berada di lapangan. Jadi kamera status tidak menyala, kemudian home point-nya belum dicentang, belum
belum terekam, belum ada. Oh iya, akhirnya tercentang. Itu tadi yang untuk take off-nya. Jadi setelah setting sebagai ke Pix4D-nya, kemudian itu untuk take off-nya. Cek, kenapa saya di mute? Oke. Dengaran. Oke. Jadi tadi untuk take off dari posting sampai naik ke take off itu udah terbang ya, melakukan misi. Jadi karena kita juga tidak bisa mempraktekkan, jadi cukup kasih di unit orang lagi melakukan yang lebih ini yang kita lakukan saat di lapangan. Jadi kita pasang propeller punya dia kalau tidak salah Phantom 3 profesional, Phantom 3 Pro. Oh iya ya, sambil ikut aja ya. Jadi dipasang handphone ke remote control, nyalakan masing-masing drone sama remote controlnya, dan lakukan settingan connect. Kalau dilihat dia lagi berputar, itu posisinya si orang yang berputar ya, membawa drone-nya berputar, itu posisinya dia lagi melakukan kalibrasi. Jadi sepengetahuan saya untuk Phantom 3 itu setiap flight harus melakukan kalibrasi. Oke, itu cek. Ini karena delay saya nggak tahu di mana posisinya teman-teman lihat ya, jadi silakan nikmati. Setelah kita yang lagi melakukan flight, jadi kurang lebih ini yang dilihat. Kalau sudah kameranya sudah horizontal, di sebelah kanan itu di bawah baterai ada status dari jumlah satelit, itu ada 18, terus sinyal dari itu 89% dari remote control itu. Kemudian ada status status memory card, di situ juga ada speed-nya. Ada speed, kemudian ada ketinggian, jadi tadi dia setting 150, ini altitude-nya main di sekitar 150 terus. Kemudian di situ ada sekian meter away, jadi seberapa jauh dia sudah dari home point. Kalau kita lihat yang di atas ada baterai dari tadi yang penuh untuk satu kali flight itu langsung drain langsung berkurang ke 25%. Ini posisinya dia lagi menunggu drone-nya turun. Baik, sudah selesai. Sisa baterai 18%. Jadi usahakan kurang lebih seperti itu untuk perencanaan penerbangan, jangan sampai benar-benar habis, karena takutnya pas di 5% itu sudah kritikal baterai, jadi dia bisa saja turun di yang tadi yang ada jurangnya tadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin ini kelihatan ya, untuk masalah umum saat penerbangan biasanya muncul pesan strong interference. Strong interference itu biasanya adanya gangguan, karena adanya gangguan entah itu magnetik, entah itu besi yang terlalu banyak. Ini sama persis seperti ketika kita disuruh mematikan handphone di pesawat terbang. Karena
Apalagi sistemnya ini adalah sistem remote control, jadi ada gelombang yang terganggu ketika tingkat atau magnet di suatu wilayah atau suatu benda itu sangat besar, itu akan sangat mempengaruhi. Kemudian ada loss sinyal. Nah, ini loss sinyal lebih ke cek si remote control dengan si drone, seberapa jauh, apakah masih sama atau berkurang, sama seperti cerita teman saya yang Phantom 3 hanya tinggal berapa ratus meter. Kalau diperlukan silakan lakukan penambahan penguatan sinyal. Ada banyak di Tokopedia, di mana untuk Phantom ada seperti itu. Untuk pesan radio channel quality core itu sama, ada gangguan dari remote control-nya drone-nya. Nah, yang loss sinyal ini saya kira harus diperhatikan ya. Untuk loss sinyal itu biasanya meskipun kita pernah menguji, daya jangkau Mavic Pro ini masih 2 km nih. Artinya saya bisa menerbangkan, saya bisa buat flight plan dengan jarak terjauh itu 2 km. Bisa, tapi perhatikan topografi, perhatikan bangunan. Kenapa? Karena 2 km itu dengan asumsi bahwa permukaan datar. Tidak ada intervensi, tidak ada. Jadi, cobalah terbangkan drone di wilayah perkotaan. Kalau di Jakarta itu, karena banyak gedung tinggi, itu akan sangat sulit. Dia cuma jarak 200 sampai 300 meter. Kalau dia sudah di seberang gedung, itu otomatis akan loss sinyal. Selain karena intervensi, karena gedung itu ya banyak sinyal, otomatis intervensi magnetnya sangat besar, mengakibatkan sinyal juga melemah. Seperti itu. Kemudian ada pesan gimbal motor overload. Itu lebih ke gimbalnya. Gimbal itu yang mengatur kameranya. Kalau ini kamera, gimbal itu yang mengatur elastisitasnya. Pernah lihat ayam, dia digerakkan bagaimanapun, itu moncongnya pasti selalu di posisi yang sama. Nah, gimbalnya itu leher nih, gitu. Kalau di drone itu gimbalnya ini sangat sensitif. Oleh karena itu hati-hati ketika melakukan pendaratan. Jangan sampai dia tersentak turun. Gitu. Ya, kalau leher kita tersentak juga kan pasti salah urat. Nah, kurang lebih sama. Apalagi ini teknologi dan itu sangat halus. Kalau mungkin teman-teman yang punya bisa lihat itu sangat halus, dan dari pabriknya yang punya itu selalu dikasih pengunci gimbal. Jadi untuk meminimalisir benturan yang terjadi ketika dibawa keluar. Gimbal motor overload bisa saja terjadi karena ada pasir atau ada benda yang menyangkut di gimbalnya, seperti itu. Gimbal bergetar mungkin lebih ke sebenarnya tidak ada tulisan gimbal bergetar sih. Mungkin lebih butuh ke kalibrasi. Ada kemungkinan ketika kita melakukan landing terjadi hentakan, atau di jalan terjadi hentakan, si pengunci gimbalnya tidak terpasang dengan benar, bisa saja gimbalnya bergeser. Tidak patah, alhamdulillah kalau tidak patah, tapi bergeser. Jadi dia bergeser dari posisi yang seharusnya, karetnya harusnya, kan itu gimbalnya hanya karet yang nahan, jadi karetnya harusnya di posisi yang bergoyang, ini karetnya sudah tersangkut di salah satu bagian kamera. Nah, untuk Pix4D ini masih sistemnya ketika sinyal weak atau loss sinyal, dia otomatis akan balik ke return to home. Ada beberapa aplikasi, saya belum pernah coba, beberapa aplikasi untuk flight plan yang mengizinkan drone bekerja sendiri. Dalam arti kita yang penting sudah upload mission, dia jalan, mau ada sinyal dari remote control
drone, mau tidak ada, pokoknya tetap jalan, lakukan misi sampai end. Tapi dengan resiko kita tidak bisa melihat drone-nya, tidak bisa ngontrol status drone-nya, entah itu baterainya kurang atau apa, karena otomatis intervensi yang ada di atas berbeda dengan ada yang di ground. Jadi saya rasa selalu perhatikan, pesan saya selalu perhatikan remote control. Oke. Kemudian kan kompas error. Nah, kompas error ini sama seperti tadi strong interference. Jadi ketika berada di suatu lokasi yang terlalu besar ininya daya magnetiknya, silakan lakukan kalibrasi kembali, kalibrasi kompasnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk karena tema kita di perairan, jadi ada beberapa saran mengoperasikan drone atau UAV di atas air. Itu yang pertama, jangan pernah buat home point di atas laut, di perahu atau di perahu. Kenapa? Yang pertama, kalau home point di laut, kecuali kita masih bisa berdiri terus ngambil dia sebentar turun, jelas itu berbahaya. Kalau lepas dari tangan jatuh. Kayaknya hanya beberapa drone yang dibekali dengan kemampuan waterproof. Di perahu kenapa tidak boleh? Bukan tidak boleh, tidak disarankan karena perahu kan bergerak. Meskipun sebenarnya dia berdiri, dia diam, misalnya mesinnya mati, bisa saja dia terhanyut. Ataupun sekalipun dia pakai jangkar, bisa saja karena jangkar pasti ada jarak dari jangkar ke perahu. Nah, bisa saja dia entah lari kemana sesuai panjang si tali jangkarnya. Jadi, kalaupun harus melakukan home point di atas laut atau di perahu, rubah aturan home point ke current location. Jadi, home point-nya itu akan mengidentifikasi lokasi kita memegang si remote control. Jadi bukan tempat dia take off. Jadi ada dua home point itu home tempat dia take off, ada juga home point untuk home tempat kita berada sekarang saat itu. Oke. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua, jangan tempatkan akhir jalur terbang di atas air. Dalam artian kayak tadi, sebisa mungkin akhir jalur terbang itu jangan sampai berakhir di atas air. Kenapa? Takutnya ketika pas masuk baterai low dan tiba-tiba ada angin sangat besar, otomatis dia harus melawan. Baterainya otomatis akan berusaha memberikan daya lebih ke si drone. Akhirnya drain. Kembali lagi saya bilang, dia akan critical baterai dan turun dimanapun dia mau. Mau itu air, mau itu pasir, seperti itu. Jadi sebisa mungkin buat dia di atas daratan. Toh untuk pengaturan home point kita kan seharusnya berdekat dengan si home point, jadi pas di darat. Oke, waktu menentukan prestasi. Kenapa? Karena kemarin sempat disinggung sama Pak Agus di materi pertama. Kenapa menentukan prestasi? Karena ketika main di air, kita berhadapan dengan pantulan sinar matahari. Kita ketahui air itu bisa memantulkan sinar matahari dalam kondisi tertentu. Kemudian ada angin juga. Jadi kalau sebenarnya teorinya trial and error. Misalnya kita mau drone-nya itu memotret betul-betul sama seperti latar belakang saya ini, latar belakang slide saya. Sangat sangat jernih. Kita berharap bisa sejernih itu. Tapi kalau kondisinya misalnya mataharinya redup atau mataharinya kurang, itu ya kita harus terima padanya. Nah, makanya kenapa saya bilang trial and error, selalu
coba di mana posisi di mana waktu yang tepat untuk melakukan perekaman di atas air. Sebenarnya ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa untuk untuk di perairan sangat baik ketika matahari sangat tinggi. Kenapa? Ketika matahari lagi tinggi-tingginya, itu berbeda dengan standar udara yang umum. Di komunitas-komunitas yang umum itu mengatakan bahwa kalau bisa jangan terlalu panas, cukup di 10 sampai 11, setelah jam 12 istirahat makan siang itu bisa di jam 1 sampai jam 2 atau jam 3 seperti itu. Jadi warm ininya, mataharinya warm, tidak terlalu panas. Tapi ada literatur yang mengatakan bahwa justru bagus untuk perairan itu supaya lihat transparan itu di jam 1 di jam 11 jam 10, 11, 12 sampai jam 1. Kenapa? Maksimum matahari memancarkan sinar di situ. Jadi diharapkan sinar matahari melakukan penetrasi ke bawah permukaan air. Seperti itu. Nah, ada masalah lain lagi. Meskipun berhasil melakukan penetrasi, biasanya ada riak dari si perairan mengakibatkan gelombang-gelombang itu mengakibatkan matahari yang harusnya diteruskan ke bawah, mungkin waktu SMA diteruskan, dibiaskan, dipantulkan ya, nah, harusnya diteruskan, itu malah terpantul ke sinar matahari, terpantul langsung sinarnya ke kamera. Itulah yang mengakibatkan adanya apa istilahnya, clean atau sunspot atau gimana, pokoknya di perairan itu akan berkilau-berkilau seperti itu. Jaringannya bermasalah lagi. Saya pernah ikut, mungkin ada teman saya di PP Pak Laude. Oke. Cek, ya bisa di. Bagus kan lagi? Ya. Jadi kemarin saya sempat ikut seminarnya Pak Laude Mastu, jadi beliau ya cek. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Pak. Aman? Bung materi. Apakah mau rehat? Atau mau rehat sholat? Ya, rehat. Ini ada yang minta rehat sholat. Di Fajri dan Januar. Mungkin bisa kita sholat dulu, kita tunggu, kita kasih waktu. Sebenarnya tinggal 20-an menit materi ini akan selesai. Jadi barangkali jadi saya tidak sempat lagi untuk, saya pikir bisa diundur sholatnya, tapi para partisipan minta untuk sholat. Baiknya kita break dulu selama berapa menit? 5 menit ya. Halo? Bisa kita break dulu 10 menit. Kemudian baru kita lanjut lagi, langsung ke, masih ada beberapa slide lagi Pak Andri? Dikit lagi kok, ini paling 2, 1, ya udah, itu yang terakhir. Ya, gini saja, mungkin kita bisa selesaikan dulu slide-nya, kemudian kita break, dan setelah break itu baru langsung masuk ke sesi pertanyaan selama 15 menit. Untuk wilayah Indonesia Tengah, saya mengikut saja teman-teman fasilitator. Oke ya, kita selesaikan dulu materi dari Bung Andri. Setelah materinya lagi 1 slide ya Pak. Kemudian baru kita tinggal 1 slide break ini selama 10 menit dan kita akan lanjutkan kembali masuk ke sesi pertanyaan. Oke, silakan dilanjutkan Bung Andri. Oke. Oh, mati ya tadi ya. Putus ya. Oke. Maaf ya karena jaringan di sini lumayan mengganggu.
Nah, tadi waktu menentukan prestasi, bukan posisi menentukan prestasi ya, tapi waktu. Jadi kembali lagi tadi ke salah satu teman di IPB, itu melakukan seminar hasil penelitiannya. Seingat saya hari itu seingat saya hari itu dia menemukan masalah glitch itu. Jadi di wilayah yang dia foto, karena dia penelitiannya tentang substrat, kurang lebih untuk mengidentifikasi tutupan bawah laut. Jadi ada beberapa perairan hasil foto udaranya itu laut. Jadi apa yang ada di bawah perairan tidak terekam dengan bagus, tidak nampak secara visual dengan bagus. Jadi saya ingat salah satu pembimbingnya itu saya lupa pembimbing atau penguji, menyarankan untuk melakukan, kenapa tidak melakukan foto udara di pagi hari. Jadi tidak melakukan foto udara di pagi hari, yang umumnya meskipun matahari tidak maksimal melakukan penetrasi ke perairan, tapi setidaknya dia bisa meminimalisir riakan, karena biasanya di lokasi-lokasi tertentu terjadi riak, sehingga jadi istilahnya gini, ketika ada gelombang, riak kan gelombang kecil, ketika ada gelombang kecil seperti ini, ada matahari dari sini, misalnya ini yang jam 10, matahari dari sini, ini pantulan cahayanya kena ke riak, sedangkan memantul dia ke atas, sedangkan drone ada di atas ini untuk mengambil memotret, untuk melakukan pemotretan. Otomatis yang dia potret adalah pantulan cahaya yang dipantulkan oleh si riak yang diterima dari matahari. Nah, oleh karena itu hari seingat saya pembimbingnya bilang kalau bisa ambil yang agak pagi, sehingga posisi matahari meskipun memancarkan cahaya, pantulannya bukan tegak lurus. Jadi pantulannya dia mungkin tidak pas tidak pas di mata kameranya, seperti tidak di mata kamera si drone, seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada aturan khusus untuk pemetaan wilayah perairan. Silahkan lakukan trial and error. Mau dibilang pagi, karena kadang ada beberapa lokasi pagi justru sangat bergelombang, dan itu sangat tidak bisa untuk melihat kondisi bawah laut dengan bawah perairan dengan kondisi laut yang bergelombang. Itu jadi silahkan, makanya kenapa di awal lakukan dev study tentang lokasi tersebut. Kalau memang ada rekan di sana, ada teman di sana yang sangat paham dengan lokasi tersebut, monggo silahkan tanyakan pasang surutnya, anginnya di jam berapa saja kuat, pasangnya di jam berapa, surutnya di jam berapa, karena itu akan mempengaruhi gejolak, mempengaruhi gelombang, mempengaruhi angin. Tenangnya jam berapa. Terus jangan lupa untuk forecast ramalan cuacanya, seperti itu. Oke, terus selalu perhatikan status drone control. Kenapa? Karena ketika drone di atas udara, drone di atas perairan itu yang diidentifikasi di bawah itu adalah bukan sesuatu yang solid, bukan sesuatu yang apa istilahnya di drone, di DJI, saya tidak tahu yang rakitan ada atau tidak, ada istilahnya vision positioning, posisi visual. Jadi drone itu punya kemampuan selain dari GPS berpindah, memanfaatkan GPS, dia bisa mengontrol keseimbangannya dengan melihat ke bawah. Jadi dari kamera itu katanya sih ada semacam gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh si drone, itulah yang membuat dia bisa seimbang ketika berada di udara. Jadi kalau di tanah nggak ada masalah, karena tanah solid, tidak bergerak kecuali gempa. Nah, tapi kalau di perairan, laut,
ada pasang, ada surut, ada gelombang. Nah, itu mengakibatkan laut sangat dinamis, sehingga alasan saya mengapa selalu perhatikan jangan sampai tiba-tiba sudah ada di bawah perairan drone. Nah, di poin selanjutnya kan saya tulis jika perlu matikan vision positioning. Jadi ada pengaturan khusus di DJI Go-nya, itu silakan matikan vision positioning-nya itu untuk wilayah perairan jika perlu ya. Itu sangat penting sebenarnya vision positioning ketika melakukan foto udara untuk menjaga stabilitas si drone. Tapi ketika di air, ketika mainly fokus project atau penelitian kita fokus di air, kalau bisa matikan saja vision positioning-nya daripada dia menganggap karena perairan bergerak seperti ini, dia menganggap oh saya juga harus bergerak seperti ini. Jadi bisa saja dia turun seperti itu. Oke. Kemudian ingat angin di ketinggian selalu lebih besar dari kondisi di tanah, di ground. Kurang lebih 1,5. Jadi misalnya level angin 2 di bawah di kita, di atas itu 4. Atau level angin di sini di bawah kita 4, di atas itu 6. Seperti itu. Jadi begitupun ketika melihat forecast-nya, wind forecast, bukan berarti tidak percaya. Silakan jadikan itu patokan dan tambahkan 1,5 kali dari kondisi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita di lapangan, kita di darat baru mau terbang sudah anginnya berhembus kayak di selatan Jawa, perlu hati-hati ketika menerbangkan drone. Di bawah saja sudah. Lagi 2 menit ya waktunya. Siap. Lagi 2 menit. Di bawah saja sudah keras, sudah kencang anginnya, apalagi di atas. Oke, selanjutnya perhatikan aktivitas burung. Ini burung sangat mengganggu untuk wilayah wilayah pesisir. Karena ada beberapa burung yang pesek istilahnya. Jadi itu aja yang perlu diperhatikan dan kita tidak bisa apa-apain itu burung. Mungkin juga dilatih kan. Kemudian temukan komposisi pengaturan kamera yang tepat. Maksudnya saya di sini settingan kamera yang di awal saya sebut, ISO-nya 200-400, shutternya, diafragmanya. Saya bukan orang fotografer, tapi silahkan lakukan trial and error. Misalnya di jam tertentu, dengan kecepatan tertentu, apakah settingan seperti ini berputar, bagaimana. Istilahnya silahkan perbanyak jam terbang. Oke. Mungkin dari saya cukup. Kalaupun ada tambahan, ada saran, masukan, pertanyaan, silahkan kita sama-sama mencoba menjawab. Mungkin ada yang lebih tahu juga, silahkan kita sini sharing pengalaman dan ilmu. Oke, semoga bermanfaat. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materi yang dibawa, atas permintaan banyak dari partisipan yang sudah menjawab juga banyak. Kita mohon untuk saya minta untuk waktunya ditunda selama 10 menit hingga jam 15 menit saja. Kita menunda waktunya sampai 15 menit. Nanti kemudian kita lanjutkan di jam 16 waktu Indonesia Tengah kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat beribadah. Selamat sholat.